Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami saat ini, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul, apakah lingkungan Anda membunuh Anda? Ayat inti Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Pernahkah Anda mendengar tentang Pavlov dan anjing-anjingnya? Setelah membiarkan anjing-anjing tersebut mencium bau daging sambil mendengarkan bel, Pavlov menemukan bahwa suara bel saja bisa membuat anjing-anjing itu mengeluarkan air liur. Hal serupa juga bisa terjadi pada tubuh Anda. Segala sesuatu di lingkungan dapat menimbulkan respons otomatis setelah hubungan dalam ingatan terbentuk. Sebagai contoh, pasien kanker yang kembali ke klinik tempat mereka menerima kemoterapi, kadang-kadang merasakan efek samping pengobatan meskipun tidak mendapatkan pengobatan lagi. Gambar di dalam ruangan, wewangian yang dikenakan oleh anggota staf, atau bahkan suara musik bisa memicu respons tersebut. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan segala sesuatu di rumah atau tempat kerja yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan Anda. Kita semua pasti ingat di mana kita berada saat mendengar erangan tragedi World Trade Center di New York. Bagi mereka yang berada di sana, ingatan tersebut lebih dari sekedar kenangan. Pengingat sekecil apapun bisa memicu respon stres yang sama yang mereka rasakan saat serangan itu terjadi. Hasil ekstrimnya adalah kondisi yang disebut Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Semakin banyak emosi yang terhubung dengan suatu peristiwa, semakin besar kemungkinan peristiwa itu akan meninggalkan kenangan permanen di otak kita. Kita hidup di antara pemicu, baik yang tidak sehat maupun yang sehat. Itulah sebabnya orang mengingat pernikahan mereka. Untuk kesehatan yang optimal, ciptakan lingkungan yang mengingatkan Anda akan hal-hal positif dan hilangkan hal-hal yang mungkin memicu kecemasan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan wilayah pribadi Anda, baik di rumah maupun di tempat kerja. Apakah lingkungan sekitar Anda ceria dan sehat? Apakah itu tempat yang memelihara jiwa Anda dan menyegarkan semangat Anda? Apakah Anda merasa tenang dan bahagia ketika berada di dalamnya? Apakah lingkungan tersebut memberi Anda kenyamanan, kesempatan untuk berkembang, dan rasa damai? Sebelum kematiannya, Henri Matisse, pelukis besar Prancis modern, menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidur karena kanker usus besar. Keluarganya memindahkan tempat tidurnya sehingga ia bisa menikmati pemandangan pedesaan dari jendela kamar tidurnya. Lebih penting lagi, mereka terus mengubah apa yang ada di kusen jendelanya agar ia tetap terinspirasi untuk melukis. Ia menciptakan beberapa karya terkenal dari tempat tidurnya. Mengapa tidak mengambil contoh dari keluarga Matisse? Tambahkan sedikit sentuhan visual ke ruang Anda. Cobalah untuk berpikir, semakin kita menjadikan lingkungan pribadi kita seperti taman yang asli, semakin banyak manfaat yang akan kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu, pelindungan-Mu yang nyata bagi kami, sehingga kami saat ini boleh memiliki waktu untuk belajar kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tolonglah kami Tuhan hari ini, agar kami boleh berkarya bagi-Mu, melakukan semua aktivitas kami, dan sukses kami raih. Kalaupun kami diperhadapkan dengan tantangan dan ujian hidup, kami tahu Tuhan di pihak kami dan siap menyelamatkan kami. Engkau akan menolong kami dan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan.
Kasih karuniamu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.